Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8, khususnya kelas 810. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pokok bahasan organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Kita masuk yaitu organisasi yang keempat, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebelumnya kita bahas Budi Utomo, Serikat Islam, Indisi Partit. Yang keempat kita masuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai anak sekalian, kita mulai membicarakan bahasan hari ini, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Anak sekalian, PKI didirikan dengan nama Partai Komunis Hindia, awalnya PKH. Kemudian setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari Serikat Islam pada bulan Mei 1920, PKH ini dirubah oleh Semaun dan Darsono menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, pada bulan Mei 1920. Anggotanya sebagian besar dari mana? Ya, Partai Komunis Indonesia ini dari Indisi Sosial Demokratis Pereniging atau SDP yang didirikan oleh H.S. Sneevliet, seorang Belanda yang berhaluan sosialis. Ini asal-muasal PKI yang sebelumnya dari PKH. Nah sekalian, kita lanjut selanjutnya. Untuk mendapatkan banyak anggota, PKI ini melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam organisasi lain dan sering menggunakan tokoh-tokoh Islam dalam menyebarkan pemikirannya. Misalnya Haji Misbah, ya, yang dipakai ini agar mudah diterima oleh masyarakat Indonesia waktu itu. Dalam pergerakannya, PKI bersifat non-kooperatif dan secara terang-terangan menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda. Dan tidak jarang PKI mengadakan pemogokan-pemogokan kerja sebagai protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pernah melakukan pemberontakan walaupun akhirnya gagal. Ini sejarah singkat kelahiran PKI di awal-awal, masih cakep anak sekalian. Tapi nanti berontak di Madiun oleh Musso, kemudian tahun 65 itu berontak lagi ingin menguasai Indonesia, membunuh banyak jenderal. Itu nanti kemudian. Nah sekalian, sampai sini saja kita pembicaraan kita mengenai awal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Kita terakhir ada tugas jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Partai Komunis Indonesia sebelumnya bernama apa? Siapa pendirinya? Kemudian yang kedua, sebagian besar anggotanya berasal dari organisasi apa? Yang didirikan oleh siapa? Yang ketiga, jelaskan yang dilakukan PKI untuk memperbanyak anggotanya. 3 soal ini kalian kamu jawab ya dengan baik. Seperti biasa kamu japri ke WA Bapak. Nah, sekalian, sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi, sampai jumpa kembali di PJ yang berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.